Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, bagaimana kabarnya sahabat? Semoga sahabat semua sehat selalu, bahagia selalu, dan makin sukses ya. Sini saya langsung saja sahabat, saya akan melakukan penanaman pepaya California. Ini bibitnya sudah saya siapkan. Nah, di sini saya melakukan penanaman pepaya California ini. Nanti konsepnya ke depan hingga berbuah dan hingga panen akan saya lakukan dengan cara organik. Begitu. Kenapa saya bisa berbicara melakukan dengan cara organik? Karena dari awal saya melakukan penanaman akan saya gunakan pupuk kompos yang saya buat. Selanjutnya untuk proses perawatan maupun pemupukannya akan selalu saya berikan pupuk organik menggunakan kompos yang saya buat sendiri. Begitu. Nah, di sini mungkin sebelum saya melakukan proses penanamannya, saya menanam di sini tumpang sari pepaya dengan pisang, sehingga nanti apabila pisang panen, gedoboknya atau batang pisangnya itu akan saya olah menjadi pupuk kompos, disatukan dengan dedaunan atau rumput-rumput yang ada di sekitar daripada tanaman kita. Kita bersihkan rumput-rumputnya, kita ambil gedobok pisangnya, lalu kita lakukan komposer terhadap sisa-sisa atau rumput-rumput dari hasil pembersihan itu, termasuk juga dengan gedobok pisang itu, sehingga nanti kita bercocok tanam atau saya melakukan penanaman pepaya ini tanpa menggunakan modal memberi pupuk. Insya Allah kalau kita melakukannya atau merawatnya dengan cara yang benar, yang baik, dengan metode organik juga, tidak kalah dengan kita melakukan penanaman pepaya dengan metode pupuk-pupuk kimia. Terus bagaimana cara menanamnya? Di sini sangat simpel. Saya melakukan penanamannya sahabat, karena apa? Di sini sudah saya buat bedengan. Sudah saya buat lubang-lubang. Namun dalam bedengan tersebut tidak saya kasih pupuk dasar sekalipun. Namun saat penanaman bersamaan saya berikan pupuk kompos tersebut. Di sini sudah saya siapkan komposnya. Ini kompos dari rerumputan atau dedaunan yang ada di sekitar kebun saya, termasuk daun singkong itu ya, rumputan kecil-kecil, termasuk batang pisang. Saya lakukan pengkomposan digabung atau dicampur dengan kohe kambing. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ini sahabat, ini sudah sangat baik untuk kita aplikasikan kepada media tanam atau untuk proses pemupukan lanjutan. Kenapa? Dari pupuk yang kita buat ini sudah mengandung unsur hara yang sangat lengkap. Baik itu berupa unsur hara nitrogen berasal dari dedaunan hijau, fosfor juga berasal dari batang pisang, kalsium dan kalium berasal dari batang pisang, dan rumput-rumput lain begitu, serta bahan-bahan lainnya. Oke, saya langsung saja melakukan penanamannya ya sahabat ya. Ayo ikuti saya melakukan penanaman. Ini lubang yang sudah saya siapkan, lubang yang sudah saya buat kurang lebih 5 hari yang lalu. Sengaja saya buat lubang-lubang dulu supaya apa? Dengan posisi lubang ini airnya, tanah yang berada di dalam dia terjemur oleh matahari dan tersiram oleh air hujan, sehingga tanah yang tadinya awalnya kurang subur dengan proses alam menjadi tanah ini menjadi subur. Kenapa bisa menjadi subur? Dengan proses disiram air hujan dan disinari oleh matahari, sehingga yang tadinya tanah ini menjadi unsur haranya kurang bisa bertambah dengan air hujan yang berupa mengandung unsur nitrogen. Oke, lanjut saja saya melakukan penanamannya. Seperti ini. Ini contoh bibitnya. Bibitnya ini sahabat, dari semai hingga saat ini berusia sudah kurang lebih hampir 1 bulan ini. Mudah sekali penanamannya. Cukup ditaruh begini, hati-hati jangan sampai tanah yang berada di polybag itu pecah, karena akan rawan terjadinya putus pada bagian perakaran. Seperti demikian. Kita rapikan pinggir-pinggirnya. Selanjutnya diberi pupuk kurang lebih 2 kg dari setiap tanaman ini. Demikian, jangan juga terlalu mepet dengan batang utama ya. Itu seperti ini, nanti perlahan-lahan
dengan proses adaptasi dari tanaman pepaya ini setelah akar menjalar dan makin meluas, ini dari pupuk organik ini juga serta-merta akan terserap, baik itu dengan kita lakukan penyiraman maupun proses hujan turun. Oke, kita lanjut yang lainnya, melakukan penanaman yang lain ya sahabat ya. Intinya seperti demikian saya melakukan penanamannya, sangat mudah sekali. Oh ya, adapun untuk jarak, di sini saya lakukan jarak antara pohon kurang lebih sekitar 3 meter. Sampai ke sana saya akan menanam kurang lebih sebanyak 20 pohon. Tapi untuk hari ini saya akan menanam 10 pohon terlebih dahulu. Ini contoh penanamannya. Dari tengah-tengah saya taburi pupuk kompos seperti ini. Begitu juga ini semuanya saya taburi demikian. Seperti ini. Nanti setiap minggu akan kita terus berikan kompos sesuai dengan besarnya pohon. Nanti pohon makin besar, nanti komposnya akan makin banyak kita berikan. Begitu. Mungkin sahabat, wah berarti banyak bener ya harus mengeluarkan kompos. Tidak, memang banyak sahabat, tapi dari kebun saya ini untuk membuat kompos sudah sangat banyak. Apabila kita mau mengumpulkan dari rumputan ini, nanti dari rumputan-rumputan ini termasuk itu batang-batang singkong, daun-daun singkong ini, termasuk ini ada daun gamal, nah itu, dan dedaunan kering lainnya, serta ini intinya batang pisang. Kemarin pisang habis saya panen, ini tidak saya buang, bahkan akan saya manfaatkan, nanti akan saya cacah kecil-kecil, saya padukan dengan rumputan yang akan saya bersihkan nanti. Jadi begitu metodenya, sehingga kita tidak akan kehabisan pupuk dan tidak akan membeli pupuk. Intinya begitu. Seperti ini contohnya. Di sini saya tumpang sari menanam singkong dengan jagung manis ini. Di sini bisa sahabat lihat, sama bukan pupuknya? Sama ini. Nah, ini metodenya pun sama. Saya hanya menggunakan pupuk kompos ini. Alhamdulillah sahabat, bisa sahabat yang menilai ya, antara jagung dengan singkong ini apakah seimbang tumbuh suburnya ataukah ada yang kalah. Demikian tadi saya sudah melakukan penanaman pepaya California yang dengan sangat mudah sekali, hanya mengandalkan pupuk kompos. Insya Allah nanti sahabat, untuk berikutnya akan tetap saya sampaikan kepada sahabat semua terkait perkembangan dari setiap tahap dari pertumbuhan pepaya California ini, bahkan hingga panen nanti, dan juga metode perawatannya. Tapi simak di video berikutnya ya. Kalau saya tunggu dari awal nanam sampai panen, lama sekali menunggunya ya. Sedangkan pepaya California ini dia bisa dipanen kalau minimal sudah berusia 4, 5 sampai 6 bulan, baru dia bisa mulai berbuah dan dipanen begitu. Bahkan bisa lebih, tergantung dari perawatan dan pupuk yang digunakan untuk mendongkrak pepaya agar cepat berbuah. Terima kasih sahabat, semoga tutorial ini bermanfaat ya. Semangat bertani, semangat berkebun, meskipun hanya beberapa pohon, insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.